Dah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu Guru untuk dapat berkumpul di ruangan kelas ini untuk dapat melakukan diseminasi kegiatan modul 1.4 budaya positif dalam rangka mensukseskan kegiatan pendidikan guru penggerak yang dilakukan oleh Ibu Dewi Puspitasari. Menginjak acara selanjutnya, acara diseminasi kali ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Al-Amr dan semuanya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberi nikmat yaitu berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi ini kami mewakili atas nama SD Negeri Salangamer mengucapkan terima kasih karena bisa menghadiri undangan dari beliau Ibu Dewi Puspitasari Sarjana Pendidikan yang selama ini mengikuti pelatihan sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan dalam kegiatan seperti ini bisa menambah kemajuan di SD kami, khususnya di SD Negeri Salangamer, dan nanti membawa imbas untuk rekan-rekan guru yang pada saat ini belum bisa mengikuti kegiatan guru penggerak, dan khususnya juga menambah kemajuan bagi peserta didik khususnya di SD Negeri Salangamer. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan hari ini yaitu Ibu Dewi Puspitasari Sarjana Pendidikan mengikuti kegiatan yaitu acara diseminasi budaya positif. Ini salah satu kegiatan wajib yang diikuti Bu Dewi Puspitasari dalam mengikuti guru penggerak. Sekali lagi semuanya semoga buat manfaat bagi kita semua. Untuk pesan kami untuk buat Bapak Ibu guru yang lain, mudah-mudahan juga akan mengikuti kegiatan yang positif ini, yaitu mengikuti program guru penggerak di angkatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Siswoyo yang telah mewakili Bapak Kepala Sekolah yang sudah berjalan mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Menginjak acara selanjutnya, dapat dilanjutkan slide-nya, Pak. Kegiatan diseminasi pada hari ini sudah dibuka dan juga sudah diberikan sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Menginjak acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Monggo slide berikutnya. Tadi dalam judul yang sudah saya paparkan di awal adalah budaya positif. Namanya saja sudah bagus, budaya dan positif, yang pastinya kedua hal ini ketika disatukan merupakan suatu kegiatan yang bermanfaat dan juga memberikan faedah untuk kita semua, baik dari guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, komite, dan semua pemangku kepentingan yang ada di SD Negeri Salangamer. Berdasarkan artinya, budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan juga kebiasaan
nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Sekali lagi Bapak Ibu, berpihak kepada murid seperti yang sudah ditekankan pada pertemuan sebelumnya, bahwa fokus kita dalam menjadi guru adalah mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Berlanjut pada pembelajaran hari ini, pada materi kali ini, yaitu tentang budaya positif, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Agar apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Output kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab ini kami implementasikan mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi yang keseluruhannya diharapkan dapat diimplementasikan kepada semua anak didik di satuan pendidikan masing-masing. Monggo Pak. Ini menu-menu makan kita hari ini. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, lalu nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah restitusi. Ketujuh menu ini kita akan habiskan dalam satu pertemuan kali ini dalam diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk selanjutnya Pak, disiplin positif seperti yang sudah dipaparkan di awal, budaya positif, disiplin positif, semuanya merujuk kepada hal-hal yang positif. Karena apa? Dunia pendidikan sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, baik dari segi mental, dari segi output, dan juga dari segi prosesnya. Karena apa? Kalau kita kaitkan dengan apa yang sudah terjadi pada peristiwa akhir-akhir ini, tentu kita akan menjadi sangat prihatin sekali. Itulah kenapa pengembang modul dalam Balai Besar Guru Pendidikan Guru Penggerak kali ini menciptakan suatu teori pengembangan budaya positif di satuan pendidikan masing-masing, boleh jadi di TK, SD, SMP, SMK, dan sederajat. Di sini budaya positif mengacu pada suatu nilai dan juga kebiasaan yang melekat pada suatu sekolah itu sendiri. Budaya yang baik-baik, nilai yang baik-baik dikembangkan agar dapat berkelanjutan, tidak hanya diwujudkan tapi juga berkelanjutan. Dalam materi yang selanjutnya setelah budaya positif adalah disiplin positif. Jadi di sini disiplin positif sendiri itu kan kalau kita memaknai secara harfiah itu kan berarti pembetulan ataupun meluruskan kesalahan siswa. Istilahnya itu konotasinya itu selalu negatif. Apabila kita melakukan tindak disiplin, pastinya kita akan mengacu pada hal-hal yang negatif. Misalkan siswa terlambat masuk ke kelas, berdiri di depan, atau misalkan siswa tidak membawa buku LKS, PR-nya ditambah, atau misalkan ini yang seperti itu. Jadi konotasi kita selama ini itu pasti merujuk ataupun memiliki goal, tujuan yang negatif. Kita luruskan, kita kembalikan pemikiran guru-guru zaman now, zaman sekarang untuk ayo kita flashback lagi cara berpikir yang dulu, paradigma yang dulu kita geser kemana? Ke arah disiplin positif, di mana disiplin positif itu harapannya siswa itu akan memiliki motivasi internal. Internal berarti dari dalam, tidak ada, walaupun tidak kita beri hadiah, tidak kita ancam dengan hukuman, tidak kita paksa untuk melakukan kegiatan, siswa itu sudah tergerak dari dirinya sendiri. Ketika anak itu sudah tergerak, berarti dia sudah memiliki motivasi internal atau intrinsik dalam dirinya. Berbeda lagi apabila kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua itu memaksa atau memberikan kalimat negatif, jangan sampai kamu terlambat, nanti kamu dihukum begitu. Maka motivasi anak dari yang dia dengar itu sudah hal-hal yang negatif. Maka pasti anak itu akan memilih untuk menghindari hal negatif tersebut supaya apa? Dia tidak dihukum.
anggapan anak itu seperti itu. Maka untuk hal seperti itu dinamakan dengan motivasi eksternal atau yang datang dari luar diri anak tersebut. Tujuan dari disiplin positif sendiri adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah masing-masing ataupun yang sudah disepakati pada kelas masing-masing. Untuk slide sebelumnya sudah saya sebutkan tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa toh? Nilai kebajikan adalah ibaratnya seperti norma. Norma tidak tertulis maupun tertulis yang kita yakini keberadaannya. Tertulis apabila terpajang dalam kesepakatan sekolah dan juga kesepakatan kelas. Tidak tertulis apabila hal tersebut merupakan nilai yang berkembang di masyarakat dan juga di lingkungan sekitar kita. Yang saya pelajari pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak adalah yang pertama, nilai kebajikan yang sudah sangat umum diterapkan setiap satuan pendidikan baik jenjang TK, SD, SMP dan juga yang lebih tinggi adalah nilai kebajikan yang mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila seperti yang sudah disebutkan di awal. Lalu selanjutnya adalah nilai kebajikan yang mengacu pada IPO, Primary Years Program atau PIP. Yang selanjutnya adalah nilai kebajikan yang berisi 9 pilar karakter atau 9 makna kehidupan kalau dalam modul yang sudah saya pelajari. Selanjutnya untuk nilai kebajikan berikutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nilai kebajikan berikutnya the 7 essential virtues, lalu the virtuous project. Keenam nilai kebajikan ini memiliki anak atau memiliki dimensi tersendiri yang ke setiap dimensinya diharapkan dapat diimplementasikan dalam setiap sekolah ataupun setiap satuan pendidikan terkait. Jadi tidak harus keenam nilai kebajikan ini diterapkan semuanya, tidak, tetapi fokus dari setiap sekolah itu mau merujuk kemana, apa yang dituju, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, itulah nilai kebajikan yang dicantumkan atau yang diharapkan. Berkaitan dengan materi selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jujur saja kata yang awam bagi saya adalah restitusi pada awalnya. Restitusi ku apa? Nah, itu ternyata sebenarnya Pak Bu, kita semua itu sudah melaksanakan restitusi. Jadi restitusi itu ada 3 langkah, nanti ada slide-nya tersendiri. Walaupun terkesan kita itu baru mendengarnya, tapi sebenarnya sudah pernah melaksanakan. Karena apa? Restitusi itu berhubungan dengan penyelesaian dari tindak disiplin negatif yang dilakukan oleh siswa. Dan ke semua guru kelas maupun guru mapel, saya yakini pasti sudah pernah menerapkan hal ini. Yang pertama berkaitan dengan output yang akan kita tuju, output siswa, yaitu motivasi. Motivasi ini saya rasa tidak hanya dari siswa tapi juga dari gurunya. Motivasi itu ada 2, internal dan eksternal, intrinsik dan ekstrinsik. Saya contohkan untuk saya sendiri. Misalkan saya datang ke sekolah pagi-pagi. Tujuan saya itu untuk apa toh? Untuk absen atau untuk mengajar anak-anak supaya anak itu tidak ketinggalan jam mengajar, ketinggalan pelajaran seperti itu. Jadi kita tentu sudah bisa memilah. Misalkan saya ternyata ke sekolah itu untuk absen. Berarti motivasi itu datangnya eksternal. Karena apa? Saya menghindari hukuman. Karena apa? Sudah di awal diberitahukan bahwa ketika nanti ASN ataupun PNS maupun P3K tidak melakukan absen, pasti akan ada beberapa pelanggaran yang disebutkan. Karena menghindari hal itu, saya datang pagi-pagi untuk melakukan absen. Tapi apabila saya memilih datang ke sekolah kok bertujuan supaya anak-anak tidak terlantar, supaya tidak ketinggalan info, tidak ketinggalan pelajaran, maka motivasi itu berasal dari dalam diri saya sendiri. Saya ingin bertindak disiplin, saya ingin bertanggung jawab, maka itu dinamakan dengan
motivasi internal. Tidak berbeda dengan siswa. Siswa sekarang ini tidak membuka buku atau tidak belajar apabila tidak ada PR. Mereka mengerjakan PR karena takut dimarahi bu guru atau pak guru. Jadi datang ke sekolah bawa PR sudah lengkap, nilainya 100, mereka senang. Wah, jawabannya dari mana? Mereka tidak mau tahu, yang penting mereka mengerjakan PR. Karena apa? Takut itu tadi. Yang saya baca itu seperti itu. Maka motivasi yang ada dalam diri anak tersebut masih merupakan motivasi eksternal. Karena apa? Mereka menghindari hukuman dari bapak ibu gurunya ataupun menghindari ejekan dari teman-temannya. Biasanya anak-anak itu suka mengejek temannya, misalkan temannya itu tidak melengkapi tugas ataupun tidak membawa apa yang diharuskan untuk membawa pada hari itu. Tapi berbeda dengan apabila siswa itu mengerjakan karena dia ingin belajar. Saya ingin pintar, saya ingin tahu informasi lebih banyak. Maka hal itu dapat dikatakan sebagai motivasi intrinsik yang sudah muncul dan sudah terwujud dalam diri siswa. Lalu hal mengejutkan selanjutnya yang saya ketahui dalam modul ini adalah teori tentang hukuman dan penghargaan. Jadi yang saya pelajari dari dulu bangku sekolah dan saya terapkan ketika saya sudah mengajar adalah berikan anak hukuman dan juga penghargaan. Hukuman dalam artian bukan hukuman fisik, tapi hukuman yang mengedukasi. Misalkan hukuman itu disuruh membaca buku halaman sekian, 1 halaman atau 2 halaman. Itu dalam modul yang saya pelajari kali ini, hal itu juga dianggap hukuman dan itu tidak diperbolehkan. Padahal menurut saya dan juga ketika mengikuti diklat, hal itu diperbolehkan. Tapi ternyata berbanding terbalik. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan itu bisa mematikan motivasi anak. Padahal yang saya tahu penghargaan itu ya memang memiliki dua sisi. Yang pertama positif dan juga negatif. Positifnya nanti anak akan termotivasi untuk meningkatkan prestasinya sehingga dia mendapatkan reward dari guru tersebut. Entah itu rewardnya berupa pujian, tepuk tangan ataupun stiker penyemangat seperti itu. Tapi ternyata hal itu apabila diberikan akan merusak motivasi anak. Jadi sebelumnya ketika anak mendapatkan instruksi dari gurunya, anak itu otaknya akan bekerja, saya harus memahami instruksi dari guru. Selanjutnya saya harus melaksanakan instruksi tersebut. Tetapi ketika kita di awal sudah memberikan disclaimer ini, nanti kalian ketika yang berhasil menyelesaikan ini dapat 100, nanti akan dapat stiker 10 biji atau 10 lembar. Anak ini motivasinya sudah berbeda. Dan jadi di awal tadi sudah berpikiran bahwa saya harus menyelesaikan instruksi bu guru. Berubah, saya harus menyelesaikan instruksi bu guru supaya dapat reward itu tadi. Jadi secara tidak langsung pemberian reward itu juga akan mematikan motivasi anak. Tidak lagi motivasi intrinsik yang terpupuk, tapi menjadi motivasi eksternal. Suatu ketika apabila datang saatnya guru kelas ataupun guru mapel itu tidak masuk, digantikan dengan guru lain, guru pengganti itu tidak membawa reward seperti yang biasanya dibawa oleh guru tadi, maka anak motivasinya tidak ada hadiahnya, tidak ada apa. Jadi motivasi anak itu karena sudah berbeda. Tapi apakah tidak boleh memberi penghargaan seperti itu? Boleh, tetapi tidak boleh terlalu sering, tidak boleh secara rutin memberikan penghargaan dalam bentuk pujian, dalam bentuk nyata. Itu juga tidak boleh terlalu sering. Karena apa? Kalau misalkan dalam bentuk pujian atau perkataan, ketika siswa lain mendengar itu akan timbul iri. Itu yang pertama. Lalu apabila dalam bentuk barang, siswa akan terlalu berharap itu tadi. Itu tentang teori hukuman dan penghargaan yang setelah saya mempelajari modul ini ternyata yang seperti itu tidak diperkenankan untuk dilanjutkan. Lalu hal yang sangat awam bagi saya adalah restitusi. Jadi restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada siswa.
siswa. Karena apa? Di sini subjek kita yang biasanya melakukan suatu pelanggaran disiplin negatif adalah siswa. Maka yang kita lakukan untuk langkah restitusi selanjutnya adalah siswa. Restitusi berarti kita melakukan penanganan, boleh guru kelas, boleh guru mapel, siapa saja yang menghadapi suatu kasus tersebut boleh melakukan tindakan restitusi. Tetapi apakah semua tindakan siswa harus dilaksanakan dengan metode restitusi? Jawabannya adalah tidak, karena ada beberapa pelanggaran anak yang cukup dengan oh ya, tidak boleh seperti itu. Kan terkadang anak kelas rendah itu sering wadul ya Pak Bu. Nah, kenakalan teman-temannya yang di dalam kelas itu tidak harus kita tangani dengan duduk berdua ataupun dihadapkan dengan guru yang melakukan restitusi, tapi dapat diberikan solusi langsung. Ya, ini tadi terkait dengan teori motivasi, bahwa motivasi ada dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Siswa dan juga guru, ini terlepas dari konteks guru dan siswa, semua orang saja, semua orang memiliki tiga motivasi dalam hidupnya. Apa motivasi tersebut? Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bisa orang tua, bisa guru. Yang ketiga, mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, perbedaannya adalah dari ketiga motivasi tersebut, satu dan dua. Satu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan. Itu merupakan motivasi eksternal, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Karena motivasi itu dibangun ataupun terbentuk karena adanya dorongan dari luar, bukan dari dalam dirinya. Lalu selanjutnya untuk motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang dipercayai. Maka untuk nilai yang ini adalah nilai internal ataupun nilai yang muncul dalam diri. Nah, itu tadi. Saya lanjutkan Bapak Ibu sambil mengangkat. Yang selanjutnya adalah ya, untuk memantapkan motivasi internal ataupun intrinsik dari siswa, maka salah satu langkah yang sudah saya terapkan setelah saya mempelajari modul adalah membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini sebenarnya turunan dari peraturan kelas, bahwa peraturan kelas dan keyakinan atau kesepakatan kelas itu merupakan dua hal yang berbeda. Jadi ibaratnya simpelnya itu begini, peraturan itu sudah ada di sekolah, sudah dibentuk ataupun dibuat oleh, misalkan kalau peraturan sekolah berarti dibuat kepala sekolah, kalau peraturan kelas berarti peraturan itu dibuat oleh guru kelasnya. Tetapi berbeda dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas atau sekolah itu adalah turunan dari peraturan itu tadi. Peraturan yang sudah ada dikaji bersama-sama. Kalau misalkan itu keyakinan atau kesepakatan sekolah, berarti dilakukan pengkajian antara kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Seluruh komponen dalam sekolah ikut mengkaji.
apa yang dikaji? Peraturan sekolah tadi diwujudkan menjadi kesepakatan yang memiliki bunyi positif. Tapi apabila dengan keyakinan atau kesepakatan kelas, guru kelasnya mengajak siswanya untuk mengkaji peraturan yang seperti ini, itu nanti konsekuensinya apa? Jadi berbeda hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu pasti negatif, kalau konsekuensi bisa positif, bisa negatif, tergantung dari siapa pengambil keputusan itu tadi. Kita kembalikan kepada anak. Kalau peraturan kelas contohnya seperti ini, tidak boleh datang terlambat, lalu dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh merusak inventaris. Nah, kalimat tersebut kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif karena judulnya tadi sudah merupakan disiplin positif. Kita geser menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas ataupun kesepakatan sekolah. Tadi tidak boleh datang terlambat. Nah, kita buat menjadi kalimat positif, datang ke sekolah tepat waktu. Lalu dilarang membuang sampah sembarangan, jagalah kebersihan. Tidak boleh merusak inventaris, yaitu menjaga barang inventaris milik sekolah. Lalu tindak lanjut selanjutnya setelah membuat dan menyepakati keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas adalah apa? Siswa diajak untuk mengkaji hal itu apakah sudah sesuai atau belum. Apabila nilai yang pertama ini kita terapkan, konsekuensinya apa? Jadi bukan guru yang memutuskan, tapi diajak siswa bersama-sama. Jadi yang terlibat aktif adalah guru dan murid, kepala sekolah dan rekan guru. Tidak hanya satu pihak yang berperan, tetapi keseluruhannya juga turut andil. Selanjutnya setelah dibuat adalah ditempel, apabila keyakinan itu adalah keyakinan kelas, ditempel pada ruangan kelas masing-masing. Jadi ketika nanti siswa kok istilahnya tergiur untuk melakukan tindakan negatif, mereka akan ingat, oh lah ada konsekuensinya kok ketika aku mau nggak garap PR, ketika nanti LKS ku ketinggalan, nanti kan ada konsekuensinya. Kemarin sudah disepakati sama bu guru, mereka akan ingat itu. Jadi motivasinya tidak lagi karena kalau tidak membawa dapat hukuman, tidak lagi itu, tapi karena mereka dari awal sudah diberikan pengetahuan tentang apa konsekuensi dari tindakanmu. Jadi mereka akan berpikir ulang. Selanjutnya tentang materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, kesenangan, jadi untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama tadi untuk bertahan hidup, kesenangan, memperoleh kebahagiaan, lalu untuk memperoleh kenyamanan, dan juga untuk memperoleh penguasaan. Kebutuhan dasar ini dimiliki oleh setiap orang, tidak hanya guru dan siswa, tapi juga semua orang. Jadi kita dapat menganalisis apabila terjadi tindakan negatif atau perilaku yang menyimpang dari siswa, kita tidak langsung menerapkan proses restitusi, tapi kita analisis dulu, anak ini kenapa? Misalkan anak ini berkali-kali itu tidak membawa LKS, kita dekati dulu, kita amati dulu, anak ini kira-kira kebutuhan dasar dari 5 kebutuhan dasar ini apa yang belum tercukupi. Misalkan ternyata dari segi kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi, jadi dia lapar, untuk menunda rasa laparnya dia tidur terus, akhirnya tidak garap PR, tidak menyiapkan buku-buku dan juga perlengkapan untuk sekolah, jadinya datang ke sekolah tanpa peralatan ataupun tanpa perlengkapan. Kita gali dulu,
dari kelima kebutuhan dasar ini yang mana yang belum tercukupi. Dari sisi guru juga begitu. Apabila katakanlah suatu guru itu terlihat murung terus di kantor, tidak langsung kita dekati terus kita apa tidak, tapi kita amati dulu kira-kira itu apa kebutuhan beliau yang sekiranya itu belum tercukupi sehingga terjadi tindakan yang di luar kendali seperti itu. Lanjut Pak. Ya. Dalam melakukan tadi, setelah mengamati apa kebutuhan yang belum tercapai, lalu kita ingat lagi sebelum kita melakukan atau memberikan konsekuensi dan juga melakukan tindakan restitusi, kita ingat lagi bahwa posisi kontrol guru itu ada 5. Posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebelum mempelajari modul, jadi saya berikan gambaran sedikit Pak Bu. Di pendidikan kami, di pendidikan guru penggerak itu ada satu web namanya LMS. Apa itu tidak tahu singkatannya, mungkin guru bahasa Inggris yang tahu. Jadi LMS itu disediakan namanya modul, tapi tidak ada materinya. Hanya judul, terus tujuan. CGP dapat menjelaskan, CGP dapat memahami, CGP dapat menerapkan. Tapi materinya kita dapat dari mana? Kita cari dari berbagai sumber. Dan jadi dulu itu hanya ditampilkan posisi kontrol 1, 2, 3, 4, 5. Terus disuruh memberikan tanggapan, atau ya Pak, disuruh memberikan tanggapan mana posisi yang terbaik menurut Anda. CGP dapat menuliskan dan juga menerapkan posisi kontrol terbaik dari kelima posisi kontrol yang ada. Tentu saja materi posisi kontrol ini belum terlalu klotok ya bagi saya dulunya ketika awal modul. Kalau hanya melihat sekilas seperti ini, dulu jawaban saya yang selalu saya tuliskan adalah posisi teman. Karena apa? Menurut saya ketika kita bertindak sebagai teman, maka siswa itu akan terbuka. Dia tidak apa ya istilahnya, tidak menutupi ataupun nanti tidak membuat suatu adegan seperti itulah. Ternyata setelah mempelajari posisi kontrol, posisi yang terbaik adalah posisi pemantau dan juga posisi manajer. Awalnya saya berpikir, oh manajer berarti nggak mengongkang-ongkang melihat dan menyuruh seperti itu. Ternyata tidak. Dua posisi ini adalah dua posisi ideal. Namun yang diharapkan adalah posisi manajer. Yang sudah kami juga dari sesama CGP itu kan ada yang dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah juga sudah mengakui. Jujur kami tidak memilih yang ini. Kenapa? Kami salah menyalahartikan arti dari manajer. Arti yang selama ini berkembang itu manajer tidak ngapa-ngapain, tinggal menyuruh, tinggal menerima tombol beres, tombol resep. Ternyata tidak. Justru dalam posisi kontrol guru, manajer itu sangat berperan penting, amat vital. Karena apa? Yang melakukan proses restitusi adalah peran dari manajer ini tadi. Berbeda dengan posisi penghukum. Ini juga saya akui sering saya terapkan, baik dulu ketika saya PPL maupun sekarang di instansi sekarang ini. Karena apa? Contoh saja, di kegiatan Sabtu Bersih ada siswa bermain layang-layang. Mereka ada anak yang laporan, langsung saya berikan kalimat hukuman, membersihkan kamar mandi sekian kali. Harapannya siswa itu jeda, tapi ternyata apa? Makin kesini siswa itu malah senang dihukum membersihkan kamar mandi itu bukan kok jeda, tapi malah yang lainnya meri. Aku yo pengen. Jadi gimana ya? Jadi dunia sudah terbalik rasanya. Dihukum malah senang itu anak-anak sekarang. Saya jujur saja ini yang sering saya lakukan tanpa sadar juga melakukan, tanpa sadar juga melakukan. Karena apa? Ini sudah sangat umum terjadi. Mau itu hukuman ringan sampai hukuman yang menimbulkan kontroversi seperti akhir-akhir ini itu sudah sangat sering terjadi. Lalu yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu contohnya begini Pak Bu. Misalkan ada anak di kelas rame.
Kalau di sekolah kita mungkin jarang terjadi karena siswa kita tidak terlalu banyak. Tapi katakanlah ini di SD besar yang satu kelasnya itu anaknya bisa mencapai 20 sampai 30 per kelas. Pasti di situ akan ramai, apalagi misalkan nanti di kelas yang jenjangnya lebih tinggi. Dikandani seperti anak SD itu tidak mempan caranya. Tolong kamu tuh diam memperhatikan guru dulu. Dibilangin seperti itu tidak mempan. Jadi di posisi membuat merasa bersalah, nanti gurunya itu akan berkata begini, ayolah tolong kamu perhatikan sebentar, kamu gak kasihan sama bu guru. Kalau kamu gak memperhatikan, nanti bu guru yang kena marah kepala sekolah. Jadi kata-kata seperti itu kita anggap, kita memang tidak marah. Jadi ketika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah, guru itu guru yang ibu peri kata-kata tidak pernah marah. Tapi dalam kata-katanya itu seolah memojokkan siswa, itu yang membuat merasa bersalah. Dan saya juga pernah melakukan hal ini. Terus yang posisi teman, yang saya anggap posisi yang paling ideal tadi, ternyata ini posisi yang mematikan. Karena apa? Ibaratnya siswa sekarang itu dikasih hati jalur empelong gitu. Jadi diajak menjadi teman, tapi nanti akan merusak batas yang sudah kita bangun dari awal. Ketika siswa kita beri kedekatan yang lebih, mereka juga akan mengambil satu langkah di atas dari harapan kita. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Lalu posisi pemantau ini sebenarnya turunan dari penyempurnaan dari proses manajer. Pemantau itu proses awalnya. Jadi guru itu bertindak sebagai teman, tapi juga memiliki kendali atas konsekuensi yang nanti akan diambil. Di posisi pemantau, guru dan juga siswa aktif untuk apa? Apabila terjadi kesalahan, siswa aktif untuk memikirkan konsekuensinya bersama-sama dengan guru. Tetapi tidak menjalankan 3 langkah restitusi itu kalau pemantau. Jadi hanya sampai ke validasi tindakan di langkah terakhir, yaitu apabila terjadi kesalahan di siswa yang tidak membawa LKS. Jadi kita tanya, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan tadi di pelajarannya Pak Roni misalkan? Saya tidak membawa LKS Pak. Oh iya, kamu tidak membawa LKS. Kalau kamu tidak membawa LKS, berarti kamu sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak jawabannya. Nah, kalau kamu sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Yang ini Pak, ini. Nah, kamu sudah tahu keyakinan kelas yang kamu langgar, lalu apa yang akan kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Ini. Karena apa? Konsekuensi sudah ada di awal. Anak yang berpikir sendiri tapi dengan dorongan dari guru. Itu kalau pemantau. Tapi berbeda dengan manajer, itu menerapkan ke 3 langkah restitusi mulai dari awal. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, bahwa kita ajak dulu anak untuk berkomunikasi. Komunikasi 2 arah. Jadi bagaimana, apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi, kenapa kok seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah validasi tindakan. Validasi tindakan diarahkan bahwa apakah tindakan tersebut melanggar atau tidak, sesuai atau tidak. Lalu langkah yang ketiga diajak untuk menggali apa solusi dari hal yang sudah diperbuat. Itu dari posisi manajer, dan diharapkan untuk di semua satuan pendidikan itu meninggalkan 3 posisi kontrol yang ada di depan dan mengoptimalkan posisi pemantau dan manajer. Diharapkan seperti itu. Ini untuk tahap restitusi yang sudah dibicarakan dari awal. Apakah restitusi itu? Jadi ibaratnya restitusi itu penanganan hukuman, penanganan tindakan dengan cara yang positif. Tidak ada kata-kata negatif di dalamnya. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kalau hukuman itu untuk menebus kesalahan
sudah bermain ketika jam pelajaran, maka kamu punya hukumannya ini. Itu biasanya kalau hukuman. Tapi kalau di tahap restitusi, siswa itu diajak untuk berpikir, mencari solusi ataupun menemukan konsekuensi dari apa tindakan yang sudah dilakukan. Kita punya yang namanya segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah langkah yang paling dasar, menstabilkan identitas. Apakah yang dilakukan oleh guru ketika melakukan tahap ini? Yaitu kita berikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tapi yang ibu pengen tahu, kok kamu seperti itu kenapa ya? Kita cari kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Terus kita tanyakan lagi, kita bicarakan lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman lucu. Ketika Lokakarya 2 kemarin, ada pertanyaan, bukan pemantik ya, tapi pertanyaan pemancing dari beberapa CGP yang lain yang tingkatan sekolahnya itu di jenjang SMA dan juga SMP. Ketika di jenjang SD, pasti dapat dipastikan kesalahan anak itu paling seputar buku, keterlambatan, dan juga tidak disiplin seragam. Tapi kalau di SMA katakanlah, pasti itu ada satu lah yang MBA. Nah, ditanyakan, Bu, kemarin itu pas Pak Aziz dari Wawor 1, kepala sekolah yang menjadi PP saya di depan itu begini, ditanyakan oleh guru SMK, Pak, itu kan kalau di SD kasusnya seperti itu, kita stabilkan dengan perkataan, oh iya tidak apa-apa, ibu juga pernah melakukan hal itu. Bertindak salah itu bukan kesalahan yang terlalu besar, kita cari solusinya bersama-sama. Kan penyelesaiannya begitu langkah pertama. Tapi Pak, ketika nanti siswa kita putri katakanlah dia hamil duluan dengan teman beda kelas. Tapi apakah nanti ketika menstabilkan identitas kita juga bilang nggak apa-apa, bapak juga pernah hamil, maksudnya pernah. Jadi di situ Pak Aziz itu seperti kena mental ya. Jadi selama ini teorinya kan begitu, tapi pada kenyataannya tindak disiplin negatif siswa itu kan beragam. Ketika masih di jenjang yang rendah, kita bisa stabilkan dengan kata-kata positif seperti ini. Tapi apakah ketika untuk kasus besar seperti itu tidak bisa distabilkan dengan kata-kata positif? Yang bisa menjawab itu malah dari kepala sekolah SD dari Rejo 2. Ya tentunya tidak dibilang, iya ibu dulu juga pernah hamil duluan, kan gak mungkin begitu. Jadi kita stabilkan begini, kamu dulu melakukannya itu suka sama suka atau karena dipaksa. Jadi kita gali kenapa kok dia bisa sampai tekdu gitu tadi. Jadi kita gali alasannya, menstabilkan identitas itu kita gali alasan kenapa kok bisa terjadi hal itu. Itu contoh untuk kasus besar yang jarang terjadi di satuan pendidikan yang rendah. Itu juga seperti membuka mata kami semua, karena kami kan yang di SD terpusat di SD, yang TK juga berpusat di masalah seputar anak SD yang nggak bawa sepatu, yang ditinggal ibunya, yang begitu-begitu saja. Nah, dibuka ketika Lokakarya itu dikumpulkan dengan calon guru penggerak lain yang berasal dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu akan seperti menambah wawasan bagi kami. Terus saya lanjutkan untuk langkah yang kedua adalah kita validasi dulu. Langkah pertama adalah langkah mendasar. Kita stabilkan dulu anak itu. Kita gali. Selanjutnya kita tanyakan, kita validasi dulu. Kita berikan penguatan dan juga istilahnya itu feedback. Tindakan tadi yang sudah dilakukan oleh anak itu kenapa kok bisa sampai terjadi? Ya, jadi peran guru yang lain itu kan sebagai intelijen juga intel ya Pak. Sebagai apa tadi, validasi tindakan yang salah. Untuk memvalidasi kenapa kok hal itu bisa terjadi. Pasti hal itu terjadi, tidak ada asap kalau tidak ada api. Selanjutnya, apakah cara yang lebih efektif yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan hal ini? Kira-kira itu cara yang paling ampuh itu bagaimana? Selanjutnya, langkah restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa? Apabila pelanggar disiplin adalah dari segi siswa, maka
sepakati. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Itu kalau dari siswa. Kalau pelakunya adalah dari guru sendiri, tidak menutup kemungkinan guru juga melakukan pelanggaran disiplin positif. Maka kita tanyakan, keyakinan sekolah apa yang sudah panjenengan langgar? Apa konsekuensi dari hal tersebut? Lalu ini adalah pertanyaan terakhir dari setiap langkah. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Jadi anak diajak untuk mencari solusi. Tadi kita sudah membicarakan di awal tentang keyakinan kelas dan juga nilai-nilai kebajikan. Diharapkan anak dapat mengaitkan hal itu untuk diterapkan pada dirinya sendiri. Jadi saya ingin menjadi orang yang lebih jujur dulu. Saya ingin menjadi orang yang tidak marah-marah lagi, tidak egois, peduli pada teman. Misalkan seperti itu. Berikut akan saya tampilkan contoh restitusi dari kasus yang sudah saya lakukan langkah restitusi sebelumnya, yaitu terhadap siswa kelas 6 dan juga siswi kelas 3, di mana siswa kelas 6 itu sepele. Kasusnya adalah pinjam-meminjam kamus. Ya, ketika satu murid meminjam, temannya meminjamkan. Ya, no thanks. Yes. Assalamualaikum Ibu dan Bapak Guru Penggerak. Jumpa lagi dengan saya Dewi Puspitasari. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Kasus pertama yaitu Setia, siswa kelas 6 meminjam kamus pada teman satu kelasnya yaitu Deva dan berjanji akan mengembalikannya hari Rabu sebelum pelajaran bahasa Inggris berlangsung di hari Kamis. Tetapi Setia berbohong dan belum juga mengembalikan kamus Deva. Hingga hari itu, Deva dimarahi Pak Guru karena tidak membawa kamus. Deva marah pada Setia hingga berakhir adu mulut dan saling dorong di antara keduanya. Berikut praktik segitiga restitusi kasus 1. Ya, jadi untuk kasus 1 ini tadi karena ada siswa yang melanggar kepercayaan yang sudah diberikan temannya, berjanji akan mengembalikan pada hari sebelumnya, tapi sampai hari H ada pelajaran tidak dikembalikan. Hasilnya apa? Yang mendapatkan cap atau stigma pelanggar perilaku disiplin positif adalah orang yang memberikan kepercayaan. Maka di sini saya tarik keduanya untuk dilakukan proses restitusi. Yang pertama adalah proses menstabilkan identitas. Saya tanya dulu, saya gali kenapa. Lalu selanjutnya validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar dan konsekuensinya apabila melanggar hal tersebut. Ya, ini tanggapan siswa tentang setelah melakukan restitusi dengan guru terkait. Jadi anak ini, kalau yang saya tangkap adalah
dia ingin menjadi anak yang lebih sabar lagi. Sabar apa? Ketika terjadi temannya itu tidak mengembalikan ataupun tidak seperti yang diharapkan, maka dia akan bertindak lebih sabar lagi. Yang kedua ini adalah pelaku pelanggar kepercayaan. Dia berharap agar kedepannya itu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk kenyamanan. Ketika dia nyaman untuk belajar, dia memenuhi perlengkapannya sendiri, tidak meminjam dari temannya. Untuk kasus kedua adalah kasus yang dialami oleh Fiona. Fiona ini siswi kelas 3. Siswi kelas 3 ini dia marah di kelas, teriak-teriak. Ya biasa kalau anak kelas rendah biasanya teriaknya war-war begitu. Teriak karena apa? Karena dia mengerjakan soal tapi dicontoh oleh temannya. Karena untuk anak kelas rendah itu egosentrisnya itu masih tinggi. Ketika dia merasa tidak terima, kebutuhan dasarnya itu istilahnya dicurangi, maka dia melakukan pelanggaran disiplin positif itu tadi. Maka saya tarik anak tersebut untuk dilakukan proses restitusi. Line control. Ya, jadi melalui 3 tahap restitusi. Yang pertama yaitu memvalidasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan. Setelah kita gali, kita tanyakan keyakinan yang sudah dilanggar, lalu kita berikan pertanyaan penutup tadi. Kamu kedepannya itu mau jadi siswa yang bagaimana? Apakah dengan kamu marah-marah pekerjaanmu tidak dicontek lagi? Kan ya tidak, pasti kesempatan untuk menyontek itu pasti selalu ada. Jadi kita tanyakan, kamu kedepannya mau jadi seperti apa? Setelah tadi saya sampaikan beberapa materi, ada 7 modul mulai dari nilai-nilai kebajikan, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, sampai dengan langkah-langkah restitusi yang akan kita terapkan. Di sini saya coba untuk menuliskan sekiranya budaya positif yang sudah ada di kelas, baik kelas saya maupun kelas Bapak Ibu panjenengan semua, dan juga di sekolah di satuan pendidikan kita tercipta. Yang dapat saya amati, mungkin nanti dapat ditambahkan Pak Bu, mungkin yang belum saya tulis. Yang ini masih rencana, dulu sudah diterapkan, tapi keberlangsungannya itu sudah tidak efektif. Jadi sudah istilahnya apa ya, mati suri. Nah ini coba untuk bagaimana kalau kita akan kembali, itu adalah baris sebelum masuk kelas. Baris itu memiliki artian yang pertama mengecek kerapian siswa, disiplin berseragam tadi. Yang kedua kebersihan, boleh jadi untuk pengecekan kuku dan rambut bagi anak laki-laki. Lalu untuk yang kedua ini sudah diterapkan di setiap kelas adalah disiplin berdoa sebelum dan sesudah, di mana kegiatan ini memupuk iman dan takwa dan juga memupuk rasa disiplin dan juga tanggung jawab dari siswa. Lalu menyanyikan lagu nasional dan daerah, ini sudah saya temui pada setiap kelas bahwa siswa-siswinya sudah sangat mampu diajak untuk menyanyi lagu nasional dan juga wajib. Mampu diajak tapi belum bisa belum bisa menerapkan ataupun menghafalkan
mungkin ya. Jadi anak-anak itu pengetahuan tentang lagu nasionalnya masih terbatas. Baru itu saja. Mungkin dapat ditindaklanjuti dengan pembiasaan yang baik. Lalu yang selanjutnya adalah diferensiasi pembelajaran. Di sini dimaksudkan adalah setiap anak itu memiliki capaian kompetensi yang berbeda. Ini dapat diberlakukan khususnya pada kelas merdeka. Kenapa kok saya khususkan? Karena di tujuan capaian kelas merdeka itu sudah diharuskan untuk melakukan diferensiasi pembelajaran, bahwa anak dengan tidak ada goal seperti ketika kurikulum 13 kita punya SKKD yang itu harus dicapai, satu kelas itu harus mencapai itu. Tapi berbeda dengan di Merdeka itu, dalam satu kelas nanti di raportnya itu bisa dituliskan bahwa anak ini mencapai yang ini tapi tidak mencapai yang satunya, tidak apa-apa. Karena apa? Di Merdeka itu istilahnya anak dibebaskan untuk mempelajari hal apa yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu. Lalu yang selanjutnya pembelajaran dengan teknologi. Ini sudah sering diterapkan untuk Bapak Ibu guru di kelas tinggi, di mana sarana dan prasarana sudah sangat mendukung. Sudah ada perlengkapan teknologi di kelas masing-masing, tetapi apakah di kelas yang bawah tidak seperti itu? Terbukti dengan Bapak Ibu yang ada di kelas bawah juga sering menggotong-gotong sarana untuk dibawa masuk ke dalam kelas. Seperti Pak Sus itu sering mengajak anak untuk bernyanyi. Kalau diajak menyanyi dengan nadanya kita, itu kan kadang anak salah terima ya Pak. Jika nada do metune si, ya dibawa son sama Pak gurunya, jadinya anak itu tidak salah nada. Tapi ternyata hasilnya ya ada juga yang membuat nada lain. Tapi tidak apa itu sangat bagus sekali karena anak itu jadi tahu, oh ternyata yang benar itu nadanya begini. Karena saya akui saya itu untuk penyanyi itu kan kemampuannya itu masih kurang, jauh di bawah standar lah. Jadi untuk kemampuan menyampaikan nada yang benar itu masih belum sempurna. Jadi mungkin dapat saya contoh untuk praktik baik yang dilakukan oleh guru kelas lain untuk dapat saya adaptasi di kelas saya. Untuk selanjutnya adalah pembelajaran menyenangkan. Terbukti anak-anak masuk sekolah terus berarti senang pembelajaran. Terus pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini saya coba di kelas saya dan juga di beberapa kelas yang sudah saya masuki. Belum saya tempel di dinding karena untuk kelas tersebut merupakan kelas pinjaman. Jadi saya mengharapkan untuk guru kelasnya sendiri yang menyepakati dengan siswanya. Kalau dengan siswa saya sudah kami sepakati, tinggal langkah terakhir adalah memajangnya di kelas. Untuk yang ada di sekolah adalah kegiatan yang sudah efektif berjalan setiap saat adalah upacara bendera, baik itu upacara hari Senin maupun upacara di setiap ada event-event ataupun hari besar lainnya. Lalu yang kedua adalah ekstrakurikuler pramuka. Ini merupakan ekstra wajib, ya. Terus yang ketiga adalah pembacaan Asmaul Husna setiap pagi. Lalu senam pagi, bersih lingkungan, disiplin waktu. Dapat kita amati anak didik di sini hampir tidak ada yang terlambat. Berangkatnya padat, bahkan sangat pagi sekali. Selanjutnya adalah kolaborasi seluruh warga sekolah, baik dari kepala, guru, wali, tetangga, baik yang berjualan maupun dengan anak didik. Tercipta kolaborasi yang sangat bagus yang perlu ditingkatkan. Tidak hanya tercipta tapi juga berkelanjutan, kolaborasi yang berkelanjutan sampai di masa yang akan datang. Selanjutnya ya, sudah selesai penyampaian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, yang selanjutnya Pak. Ya. Ini masuk pada sesi terakhir. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan ataupun ada hal yang ingin disampaikan atau ingin dicurhatkan, unek-unek yang ingin disampaikan mungkin dapat disampaikan dalam forum ini. Ada yang ingin disampaikan? Oke.
lagi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama menanggapi terkait pemberian reward tadi, jujur saya juga kemarin melakukan kesalahan karena berikan uang. Maksud saya ya biar termotivasi, ternyata memang kan hal tersebut tidak sesuai dengan konsep yang ada. Tetapi di sisi lain, saya merasa bahwasanya pujian ataupun reward berupa apa tadi, jempol ataupun mungkin stiker, ya stiker seperti itu juga tidak mutlak dilarang, ya. Maksudnya kita juga tetap boleh menggunakannya selama penggunaannya itu periodik, jadi ada rentang waktunya, tidak setiap hari. Dan saya rasa siswa juga akan tetap antusias. Yang penting kita kasih afirmasi di awal bahwasanya ini tidak setiap hari ya, kita kadang kalau ada hal yang ada pemberian buat seperti itu tadi. Kemudian yang kedua, ada yang ingin saya tanyakan terkait tadi kasus-kasus tadi. Ya, intel tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ada tahapan-tahapan yang dicapai. Nah, untuk kasus besar seperti hamil ya tadi, hamil di luar nikah ya, itu kira-kira nanti penyelesaian akhirnya itu seperti apa gitu loh? Maksudnya apa yang sekedar kita tanya-tanya, terus kita diskusikan, atau gimana, atau langsung dirabet nih apa Soalnya kalau sekolah besar itu rata-rata kan memang langsung dikeluarkan, kebijakan sekolahnya kan seperti itu. Pokoknya percaya yang isin langsung nyopot, atau mungkin ada yang dicari solusi yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah menyampaikan tanggapannya terkait apa yang sudah saya sampaikan dan juga apa yang sudah beliau laksanakan. Jadi di sini saya memberikan disclaimer dulu ya Pak Bu. Bukan bermaksud saya itu menghakimi apa yang sudah panjenengan lakukan sebelumnya, tapi saya menyampaikan isi dari modul yang sudah saya pelajari, bahwa di modul ini juga saya juga tertampar hal yang biasanya saya lakukan ternyata kalau menurut teorinya yang di per-CGP-an itu ternyata hal seperti itu harus dikurangi frekuensinya seperti itu. Bukan kok tidak boleh, tidak. Betul kata beliau Pak Roni bahwa hal tersebut itu periodik. Ketika dilakukan secara terus-menerus maka antusiasnya ataupun nilainya menjadi berkurang. Tapi ketika kita berikan secara periodik tadi, maka siswa itu juga tidak berharap DKI ya syukur, tidak apa-apa seperti itu. Jadi tidak merusak motivasi anak. Lalu untuk pertanyaan beliau untuk kasus besar seperti tadi, tugas guru yang lain adalah sebagai intel. Ketika tugas sebagai intel sudah terlaksana, menemui kejadian ataupun permasalahan seperti itu, maka biasanya kalau di setiap sekolah atau setiap satuan pendidikan baik jenjang rendah maupun tinggi itu sudah ada peraturan, bukan keyakinan, itu peraturan. Kenapa kok peraturan? Kita belum masuk, peraturan itu sudah ada. Kita masuk, kita harus menaati hal itu. Jadi setiap jenjang itu sudah ada aturannya. Dan juga itu yang saya ingat itu ketika saya mau masuk SMA itu ada peraturan sekolah di SMA PGRI 1 Pati. Itu ada aturan ketika ada siswa atau siswi yang melakukan istilahnya itu yang hamil di luar nikah, hamil pada saat dia masih di jenjang kelas 11, 10, 11 atau 12, maka dia
secara langsung maka dianggap untuk keluar. Jadi ada peraturan seperti itu, dan itu juga disepakati bersama bahwa Bapak Ibu guru CGP yang ada di sana itu di sekolahnya memang ada peraturan seperti itu. Nah, kenapa kok hal itu berbeda dengan SD? Karena tindak kasus pelanggarannya kan berbeda, versinya berbeda. Maka untuk peraturan yang itu tadi konsekuensinya itu tidak dicantumkan untuk yang jenjang rendah karena hampir tidak ada. Untuk yang di sekolah yang lebih tinggi itu di awal sudah dituliskan ataupun dicantumkan peraturan yang menuliskan akibat apabila melakukan tindakan itu. Yang pertama yang sudah jelas dan juga sudah hampir umum terjadi di SMA yang ada di kelompok kami di kelas I itu adalah dikeluarkan dari sekolah tersebut. Mau di kelas berapapun dia, di kelas 10, 11 atau 12, ketika sudah ketahuan begitu maka langsung dikeluarkan seperti itu. Jadi sudah ada peraturannya. Yang pertama memang kita lakukan langkah restitusi dulu. Biasanya yang melakukan langkah restitusi adalah wali kelas. Wali kelas berkolaborasi dengan guru BK apabila di sekolah yang lebih tinggi. Kita gali, validasi dulu tindakannya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, lakukan 3 langkah restitusi itu tadi. Sampai akhirnya nanti akan tercipta suatu pertanyaan di akhir tadi, kamu itu melanggar keyakinan, kalau ini bukan keyakinan kelas lagi tapi keyakinan sekolah. Kamu melanggar keyakinan sekolah kita itu yang mana? Lalu kamu tahu konsekuensinya, kan dia sudah ada di peraturan bahwa kalau saya melanggar itu saya akan dikeluarkan. Nah, kita tanya lagi, kamu siap dikeluarkan dari sekolah ini? Siap tidak siap? Ya harus siap karena dia sudah melakukan hal tersebut. Jadi penyelesaiannya itu tidak hanya dengan perkataan di tahap restitusi, tapi juga sekolah sudah memiliki peraturan sekolah, bukan kita sebut keyakinan sekolah, tapi peraturan sekolah memang sudah ada untuk membatasi tindakan negatif yang dilakukan oleh siswa dan juga siswi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahi ataupun menguatkan. Terima Pak? Oke, sudah dapat diterima. Selanjutnya mungkin ada unek-unek lagi yang ingin disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang saja dulu. Setelah mendengarkan materi dari Dewi, untuk saya menyimpulkan bahwa dalam kurikulum ini guru tidak boleh memberikan sanksi atau hukuman kepada anak. Sedangkan kita menghadapi anak-anak yang cukup banyak, yang masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Contoh Bu, saya sekolah SMP, saya itu sering terlambat Bu. Saya tidak pernah memarahi Bu. Kalau saya masuk ketuk pintu, Pak saya terlambat. Ya jawabannya, ya terlambat lebih baik daripada tidak masuk. Silakan duduk. Itu berulang-ulang Bu. Saya tidak mungkin diambil kesadarannya ya. Dalam kurikulum ini saya simpulkan juga mungkin diambil kesadarannya. Apakah bisa? Itu menjadi PR bagi kita bersama. Yang saya tanyakan, bagaimana posisi dalam pembelajaran kurikulum merdeka? Dan yang kedua, bagaimana peran guru BP untuk kelas yang lebih tinggi? Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada beliau Bapak Sudarsanto yang telah menyampaikan pertanyaannya, bahwa benar sekali Pak, di sini di modul ini dari mulai modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut beliau guru itu sebagai penuntun. Istilahnya untuk berpikiran temannya itu begini, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kita tidak boleh membentak anak, tidak boleh melakukan kekerasan pada anak, mau itu kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik, itu sama tidak diperbolehkan. Berlanjut di modul selanjutnya, berlanjut lagi di modul selanjutnya sampai dengan modul 1.4 ini dikuatkan tidak boleh. Padahal anak zaman sekarang itu paling tidak 10%-nya saja kita harus beri penguatan itu tadi Pak, penguatan berupa hukuman itu tadi. Menurut saya itu seperti itu. Karena apa? Kita menghadapi pola pikir anak itu yang sekarang itu sudah berbeda dengan pola pikir anak zaman dahulu. Dan perkembangan kodrat zamannya itu sudah berbeda. Tapi kenapa kok seolah-olah tercipta peraturan itu tidak boleh? Padahal hal seperti itu saya rasa itu diperbolehkan apabila asalkan porsinya itu tidak berlebihan. Jadi dapat menyadarkan siswa yang kalau untuk anak-anak di jenjang SD seperti ini mungkin apabila diambil kesadarannya seperti yang panjenengan maksudkan tadi itu akan memakan waktu yang bertahap ya Pak. Soalnya anak-anak di SD itu kan masih usia anak yang masih perlu kasih sayang. Untuk segi nalarnya itu masih belum dapat dicolne seperti anak yang misalkan di SMP atau SMA. Tentu kita tujuannya ke sana, tetapi tidak diforsirkan harus kelas 1 harus begini, outputnya yang saya inginkan harus begini, itu belum yang seperti itu. Memang benar diharapkan itu kesadaran siswanya sendiri sebelum guru itu memaksakan atau memberikan hukuman, anak itu sudah sadar sendiri itu harapannya memang seperti itu. Dan itu menurut saya harapan yang baik, tapi pelaksanaannya juga cukup sulit menurut saya untuk di lapangan seperti ini. Untuk pertanyaan yang kedua tadi apa Pak? Peran guru. Peran guru BP di tingkat sekolah lanjutan. Jadi kenapa kok ada guru BP? Menurut saya karena di sekolah yang lebih tinggi, di jenjang lebih tinggi itu menangani siswa yang sangat banyak. Sudah ada guru mata pelajaran, sudah ada wali kelas, pengendali disiplin positifnya istilahnya itu adalah guru BP. Guru BP apakah hanya guru BP? Tidak. Tugasnya beliau adalah untuk itu tadi. Yang pertama memvalidasi dari tindakan restitusi, apakah wali kelas tadi sudah melakukan restitusi terhadap tindakan negatif dari anak didiknya itu sudah atau belum, dikonfirmasi ke guru BK. Guru BK melanjutkan. Apabila tidak terjadi proses penyelesaian seperti yang seharusnya, maka tugasnya guru BK untuk meluruskan dan melakukan proses pembenahan seperti itu. Jadi begitu Pak yang dapat saya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau memberikan penguatan terkait guru BK. Ya demikian, mungkin ketika tidak ada yang bertanya lagi, tidak ada yang menambahi dan memberikan penguatan, saya cukupkan kegiatan diseminasi budaya positif untuk hari ini. Yang saya ucapkan untuk hari ini adalah terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Semoga materi yang sudah saya paparkan tadi tidak hanya sekedar menjadi materi, namun juga dapat menjadi masukan bagi kita semua, dapat menjadi teladan ataupun acuan bagi kita untuk menangani tindakan-tindakan disiplin negatif dari siswa itu tadi, dan mengilhami kita untuk memajukan sekolah kita supaya menjadi sekolah yang ramah anak,
sekolah yang unggul dan juga memiliki output yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang sudah dirumuskan di awal oleh pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Saya rasa cukup sekian untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau lingkungannya itu jalan kali gon ngomongin tukang apa dulu, kok kerjaan lah begini lah. Orang kota besar apa kayak gitu. Sekarang jadi tukang dulu itu aku tahu. Juga dari neraka aturan di sekolah lah paling aku masalah sering itu maksudnya karena masyarakat itu nyolong itu bukti. Paling nanti dia neraka. Powerball. Bluetooth mode. Tapi kan beliau ini kan sebagai kepala sekolah kali tidak mungkin dibantai ke depanan. Kalau dibantai jadi ini kan SD Ronggo 1 kan mereka ya dulu kakak. Terus ya SD kota langsung. Ya mbak ya menyampaikannya ya sesuai ini kan. With Bluetooth connected.
besok kan kowe nyetel. Ya wis ana sing disetel. Apane? Ya wis ana sing Nenek disetel. saya yo. Terus ah. Nenek sampai ke dunia. Speaker, Nenek saya dia juga apa? Pakai kaset. Ya yo. Speaker mau panggilan dipanggil speaker. Hari ini Musik ini mata iki mau nyaut. Di servis mobil loh, kirungnya jadi. Terus bututnya mau mati itu. Lah iya loh. Sang durunge iki Indonesia. Kalau saya kan lebih senang kalau butut terus orang dulu. Mati nyantol. Itu tak boleh. Lagi ini kali dia kok mau nyantol. Terus oh sudah sudah kabel. Nyantol mati saya kembali. Mulang boleh ini permapel wis tak apil. Iya ya. Puasa. Orang kok dijare dia ingin sistematis kabeh kata-kata. Ora keluarga aku. Karena yo kembali awal. Soalnya sama tonton. Pak Jokowi ini kalau bisa permapel iso dadi presiden. Apik ngene. Nah, Puasa dulu kudu hilang pelajaran sama tunggu tanggal itu. tadi Jadi permapel, lomba permapel ulangnya di jadi orang ulangnya di utara dulu. bahasa Inggris barang ini SMP SMA kan gue warnanya sudah dihapus. Iya no. Yang diatur ini mending aku pejabat dulu, pejabat dulu minggu kan dulu diatur gitu. Orang kok pelaksanaan ini Untuk Orang pemerintahan itu itu berat kan. Power off. Pidato ini karakternya pemerintahan itu pokoknya. Bluetooth mode. Besok pakai Ini gini. mek takok. Ini ora sudah takok. Yang kalau guru ada murid yang melakukan pelanggaran tidak boleh dikasih sanksi. Apakah di kepolisian juga sama seperti itu? Nah, terus kesepakatan mau kan hanya murid karo guru kelas ya. Lah orang kan tidak dilibatkan itu. boleh dilibatkan tergantung dari guru kelasnya masing-masing. Guru kelas itu memberikan kesempatan Harusnya kan peraturan mendatangkan itu orang Jadi kesadaran ini. Berapa nama Jadi ini? beliau kan komen ngene. Jadi sebaiknya kita itu setuju dengan program yang ini malu tidak boleh memberikan hukuman kekerasan karena apa kita menghadapi anak yang zaman sekarang itu orang tuanya itu dulu sudah pernah dikerasi gitu loh. Jadi kita memberikan pengajaran dan juga memberikan pelajaran itu intinya dijaga supaya orang tua tidak sakit hati. Lah kan apa yang dia menjaga kan berarti kita yang menyesuaikan Kurang masuk. bukan orang yang kalau yang gede dewe kok apa yang Saya ini mau kepikiran kan. Bahkan diwewengan kesempatan. Jadi itu malah semakin maju modern itu peraturannya itu semakin ketat. Malah kayak perkembangan itu jauh nih peraturannya kayak tadi. Iki yo nek kelas yo minangin dolanmu. Cara hukum yo lemah. Lah
Nah, semula kaki itu gue. Kadang akape cara guru gak ngoco ora. Gak ngoco ora wis kuwamu wis dadi apa juara ibarat cara bacane. Ya mau sing pelajaran iki sing seneng iki ya gari sing iki mau ya Pak Roni. Pelajaran kok. Sak kelas gue seneng gambar. Aku seneng nulis. Aku yang nulis bagusnya nak gambar orang aku metu. Gue sekolah. Nah, tapi patut apa sih itu gue kenal. Aku pengen casting. Pengen rokok. Lah. Jadi ini ngambil peluang dhewe lho. Ora tau uang ya. Itu bentar kabinetnya di reshuffle ganti. Diajak untuk berpola pikir seperti orang yang ada di luar. Pola pendidikan kita itu diajak mengacu pada Finlandia. Padahal di sana itu memang karakternya begitu dan juga sudah didukung. Tapi ini apa yang kan belum. Posisi kita kan berbeda-beda. Kita kota besar bisa saja pedalaman Kalimantan. Tapi jumlah kodok kota sekarang iso. Mikirnya orang sepuluh kali. Wis ngene. Kowe ora kono banget pada desa kecamatan bae. Salahnya apa? Lah iki tak pada desa kecamatan bae. Maksud pedalaman ikan jaya kok di aku pada kalau Jakarta. orang Gitu. Wong seneng kudu mau nulis ate Ya, lah. nyamen kamu. Sadar ora kuat karo sekolah itu sinkron. Lho Pak Roni. Iki mau orang mbok pedhot Pak Roni. Iki. Sing laku. Iki murah dolanan.